Selamat sore pemirsa, kabar pemilu kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan, tentunya dengan kabar seputar pemilu 2024. Salah satunya mengenai wacana jadwal pilkada yang akan dimajukan. Benarkah perubahan jadwal pilkada 2024 tersebut syarat dengan kepentingan? Bersama saya Gina Vita, inilah kabar pemilu selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, wacana penyelenggaraan Pilkada 2024 dimajukan menuai pro dan kontra. Benarkah wacana memajukan penyelenggaraan Pilkada berhubungan dengan berbagai kepentingan? Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemerintah siap apabila penyelenggaraan Pilkada 2024 dimajukan menjadi September 2024. Meski begitu, Tito meyakini Komisi Pemilihan Umum KPU RI selaku pihak penyelenggara akan memilih bulan November untuk pelaksanaan Pilkada 2024. Pemerintah hingga saat ini menyerahkan keputusan jadwal Pilkada 2024 kepada DPR RI selaku pembuat undang-undang. RUU Pilkada juga belum dibahas di DPR. Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia selaku Ketua Komisi 2 DPR RI mengaku siap jika ada perubahan jadwal penyelenggaraan Pilkada. Menurutnya, hal itu tergantung dari keberlanjutan revisi undang-undangnya. September enggak? Ya kalau kemudian revisi undang-undang itu dilanjutkan, bisa jadi ada perubahan. Nah kalau pertanyaan siap, ya karena kami memang dari awal, baik pemerintah, penyelenggara pemilu, ya dan DPR, itu menyatakan siap, makanya ada usulan revisi undang-undang. Gitu. Nah jadi... tapi sekali lagi ini tergantung dari kesepakatan antara fraksi-fraksi, terutama pimpinan DPR ya. Apakah kemudian revisi ini mau diteruskan atau tidak. Sementara itu juru bicara PKS Muhammad Iqbal mengkritisi wacana perubahan jadwal Pilkada. Menurutnya akan mengganggu penyelenggaraan pemilu dan terjadi kekacauan dalam proses Pilkada. Selain itu, tidak sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Kan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan. Ya, artinya ini perintah Mahkamah di mana Mahkamah Konstitusi mengatakan dalam amarnya bahwa bila pelaksanaan pilkada itu dimajukan, itu akan mengganggu ya penyelenggaraan pemilu secara profesional. Dan ini tentu saja juga siapa lagi yang akan mematuhinya kalau bukan pemerintah gitu. Kalau orang sudah menggugat, lalu gugatan itu dibatalkan atau tidak disetujui, artinya kita harus melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Mahkamah Konstitusi. Karena siapa lagi yang akan mempercayainya? Marwah Mahkamah itu ada di situ gitu. Jadi kami melihat bahwa bila ini digeser lagi, akan terjadi kekacauan dalam prosesnya. Pengamat politik Pangi Syarwi menilai jika ada perubahan jadwal Pilkada 2024 akan memunculkan beragam perspektif di masyarakat. Salah satunya berkaitan dengan kekuasaan Presiden Joko Widodo. September atau November ya, tentu ada dua perspektif. Ini pandangan masyarakat ya, bukan saya mengatakan. Pandangan masyarakat pertama mengatakan kalau ini di November ya, kemungkinan Presiden Jokowi sudah tidak lagi berkuasa. Maka selama ini kan Presiden itu pemegang kendali penuh. Jadi apapun bisa. Dan memang yang kedua poin saya, apa keinginan Presiden Jokowi yang tidak bisa terpenuhi? Nah kalau bicara tentang fatsun etika politik, harusnya juga apakah Perpu, apakah itu revisi undang-undang, semangatnya kan bukan untuk kelompok golongan tertentu, bukan merevisi undang-undang untuk melanggengkan dinasti politik, bukan untuk kepentingan keluarga 1-2 orang saja atau untuk kepentingan 1 orang saja. Tapi semangatnya makanya memang saya pikir masyarakat perspektifnya nggak salah juga menyatakan ada bau amis untuk kepentingan DNA politik. Karena kalau November presidennya nggak berkuasa lagi. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi sempat menyatakan agar pemerintah dan DPR RI tidak mengubah lagi jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada, yakni Pasal 201 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Dalam pasal itu dinyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, rancangan peraturan pemerintah yang akan membuka peluang bagi anggota TNI Polri untuk menjabat di posisi sipil pemerintah terus memicu kontroversi. Meski banyak kelemahan dan dicurigai mengembalikan dua fungsi ABRI, kebijakan ini sebenarnya bukan hal baru. Bahkan telah diperbolehkan dalam undang-undang dan sudah berlaku efektif dalam beberapa tahun terakhir. Penyusunan rancangan peraturan pemerintah RPP tentang aparatur sipil negara akan membuka kembali peluang bagi anggota TNI Polri untuk menduduki jabatan sipil di pemerintahan. Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengaku penyusunan RPP ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menjelaskan bahwa masuknya anggota TNI Polri di pemerintahan sebenarnya bukan hal baru sejak era reformasi. Saya pikir ini isu yang sudah cukup lama karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu sudah diizinkan. Buktinya ada di eselon 1 khusus untuk sekjen misalnya itu bintang 3. Dan untuk dirjen, staf ahli itu bintang 2 bisa. Tapi sekali lagi untuk bisa menjadi masuk ASN itu harus ada izin presiden. Istilahnya mungkin dipinjam atau dipensiunkan atau seperti apalah. Saya agak lupa syarat-syaratnya. Tapi itu diizinkan. Nah kalau sekarang heboh, menurut saya ya sudah berjalan gitu. Mungkin tidak terungkap ya karena sekarang kan Undang-Undang Nomor 5 2014 sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Meski sudah berlangsung sejak lama, masuknya anggota TNI Polri ke jabatan sipil pemerintahan dinilai memiliki sejumlah kekurangan. Resikonya ada dua hal yang kami lihat. Pertama, tentu kemudian ini bisa dipandang sebagai upaya untuk menghambat lajur karir dari aparatur sipil negara yang sudah melakukan pengabdian sangat lama di institusi-institusi sipil, baik itu di kementerian, badan-badan milik negara, dan lain sebagainya. Yang kedua, kami melihat dari kacamata sejarah begitu ya, ketika ada percampuran proses-proses pengelolaan tata kelola negara yang dicampurkan antara fungsi militer, fungsi pertahanan keamanan, dan juga fungsi sipil, maka akan ada beberapa potensi-potensi pendekatan keamanan yang diambil atau ditempuh. Tentu ini kemudian lekat dengan situasi-situasi yang terjadi di zaman Orde Baru. Bagaimana kemudian pemerintah semi-militeristik. Pintu bagi anggota TNI Polri untuk menduduki jabatan sipil telah dibuka. Selama ini, posisi yang boleh ditempati anggota TNI Polri di pemerintahan masih sangat dibatasi. Tim TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU kembali menggelar rapat pleno rekapitulasi suara nasional hari ketiga untuk 4 provinsi di Indonesia. Rapat pleno dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dipimpin oleh Ketua KPU Hashim Asyari untuk panel A dan Idam Holik untuk panel B, serta dihadiri oleh saksi-saksi perwakilan dari setiap partai politik. Dalam rekapitulasi hari ini pemirsa, 4 provinsi direkapitulasi yaitu Aceh, Papua, NTB, dan Jambi. Untuk perolehan suara Pilpres di Provinsi Aceh, Anies Baswedan unggul jauh dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat, Prabowo Gibran unggul dengan lebih dari 2 juta suara. Hingga saat ini total ada 25 provinsi yang telah selesai rekapitulasi suaranya. Lalu bagaimana perkembangan terbaru dari proses rekapitulasi suara di KPU? Kita langsung terhubung dengan reporter TV One Zenedin Duhan. Duhan, bagaimana proses rekapitulasi di KPU dan kapan secara resminya hasilnya akan diumumkan?
Ya, Vita dan juga pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kembali menggelar rapat pleno rekapitulasi suara nasional hasil pemilu 2024 yang mana ini tadi dilanjutkan setelah pada Jumatan pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan di panel A ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asyari, lalu di panel B ini dipimpin oleh Komisioner KPU Idam Holik, yang mana juga pada panel A ini ada dua provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat dan juga Jambi, lalu di panel B itu ada Aceh dan juga Papua Selatan. Untuk Aceh ini sudah selesai dilakukan rekapitulasi dan juga sudah memasuki ke Provinsi Papua Selatan. Begitu juga dengan yang ada di panel A, Gina, Vita dan juga pemirsa, Nusa Tenggara Barat ini sudah selesai direkapitulasi dan masuk ke Provinsi Jambi, yang mana juga ini menurut data yang kami dapatkan ini dari panel A Nusa Tenggara Barat ini Prabowo Gibran unggul jauh dengan lebih dari 2 juta suara, lebih tepatnya 2.154.843 suara, disusul dengan Anies Baswedan dengan 850.539 suara, dan di tempat ketiga ada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dengan 241.106 suara. Lalu di Provinsi Aceh ini Anies Baswedan unggul dengan 2.369.534 suara, lalu disusul dengan Prabowo Gibran yaitu 787.024 suara, dan di tempat terakhir ada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dengan 64.677 suara. Lalu saat ini juga sedang berlangsung ini di panel B yaitu untuk Provinsi Papua Selatan, yang mana Prabowo Gibran juga dinyatakan unggul dengan 162.852 suara. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, kami masih akan terus memantau bagaimana nanti hasil rekapitulasi dari Provinsi Jambi. Vita. Rekapitulasi masih terus berlangsung. Terima kasih Duhan atas laporan Anda langsung dari Gedung KPU Jakarta. Pemirsa, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan kesal dan meminta para pengkritik angkat kaki dari Indonesia jika terus menjelek-jelekan bangsa sendiri. Kabarnya sesaat lagi untuk Anda. Pemirsa, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku kesal dengan para pengkritik pemerintah saat ini. Ia bahkan meminta para pengkritik angkat kaki dari Indonesia jika terus menjelek-jelekan bangsa sendiri. Pak Luhut berkenan untuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan lagi-lagi menyampaikan pernyataan tegas. Saat berpidato dalam Forum Business Matching 2024 beberapa waktu lalu, mantan prajurit Kopassus itu mengaku kesal dengan para pengkritik yang kerap menjelek-jelekan bangsa sendiri. Bahkan di hadapan forum, Luhut tak segan-segan mengatakan para pengkritik untuk pindah dari Indonesia. Menurut Luhut, pemerintah tidak anti kritik, namun ia meminta agar kritik yang diberikan adalah kritik yang membangun. Ya, jadi saya berharap kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, aku lihat, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombonglah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Kasih dan Bapak Luhut. Lebih lanjut, Luhut mengatakan memang masih ada kekurangan dari pemerintah, namun hal itu menurutnya terus berusaha diperbaiki. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Bapak Agus Gumiwang. Pasca pemilu 2024, hari ini Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto memimpin rapat koordinasi bersama para pejabat tinggi terkait di Gedung Kemenko Polhukam Republik Indonesia. Menko Polhukam Hadi Cahyanto memimpin rapat soal perkembangan situasi pasca pemungutan suara dan antisipasi penetapan suara pemilu 2024. Rapat koordinasi turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Staf Kepala Presiden Muldoko, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Kapolri Listio Sigit, Panglima TNI Agus Subianto, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
Koordinasi secara umum, situasi dan kondisi nasional masih relatif kondusif dan aman terkendali. Saat ini tahapan pemilu 2024 masih berjalan dan kita terus memantau tahapan pemilu, yakni rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil perhitungan suara pemilu oleh KPU. Rapat dilakukan secara tertutup di gedung Kemenko Polhukam sekitar pukul 9:10 waktu Indonesia bagian Barat dan membahas mengenai pemantauan perkembangan situasi pasca pemilu 2024. Dari Jakarta, Hilda Ramadanti, Andri Panca, TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kabar pemilu akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan mengikuti sholat Jumat di Masjid Kubah Mas Meruyung di wilayah Depok, Jawa Barat pada tadi siang. Seusai sholat Jumat di Masjid Kubah Mas, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menanggapi sejumlah isu, diantaranya tentang RUU Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Menurut Anies, pemirsa, RUU tersebut harus dapat menyelesaikan persoalan di Jakarta seperti masalah tanah, di mana banyak sekali tanah di Jakarta beririsan antara wewenang pemerintah daerah dan pusat, sehingga diperlukan peraturan yang spesifik. Terkait RUU DKJ, Anies tidak menanggapi polemik soal siapa yang akan memimpin wilayah aglomerasi Jakarta nantinya. Dia hanya berharap RUU tersebut bisa memberi kewenangan bagi pejabat untuk menyelesaikan persoalan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Yang dimiliki oleh kepala daerah dipastikan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan seperti tanah. Karena banyak di Jakarta ini irisan antara kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah. Nah, dengan adanya undang-undang yang spesifik, maka harapannya problem-problem seperti bisa selesai. Jadi menurut saya yang penting itu bukan soal siapanya yang ditugaskan atau ditunjuk atau dipilih saja, tapi bagaimana RUU ini menyelesaikan persoalan-persoalan di Jakarta. Dan Jakarta ini bukan hanya pusat kegiatan perekonomian, ini juga pusat kegiatan kebudayaan. Saya mengharapkan juga dari RUU ini ada pengaturan endowment, dana abadi untuk kegiatan kebudayaan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kabar Pemilu hari ini. Pemirsa, akhir kata saya Gina Vita pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.